ini berjumpa lagi bersama saya Dr. Bara di acara kesayangan kita Muardi Wae yang tayang kita ngobrol-ngobrol nih setiap hari Selasa jam 9.30 selesainya 1 jam, selesainya 2 jam, kita lanjut terus. Nah, hari ini kita kedapatan di bagian yang akan ngobrol-ngobrol dengan seorang pakar. Beliau ini pakar di bidang anestesi. Nah, anestesi ini mungkin bagian untuk sobat Muardi sekalian taunya di anestesi dibius. Nah, dibius dalam rangka apa, mau ngapain. Nah, hari ini kita akan bahas bersama. Hari ini kita akan membahas tentang tema anestesi pada pembedahan rawat jalan one day care. Nah, apakah bisa dilakukan, syarat-syaratnya gimana, akan kita bahas bersama pakar di samping saya, Dr. Purwoko, spesialis anestesi, konsultan anestesi kardiovaskuler, konsultan anestesi obstetrik. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Dr. Bara. Sehat ya, Dok? Alhamdulillah sehat. Pakar di samping saya, Dr. Purwoko, spesialis anestesi, konsultan anestesi kardiovaskuler, konsultan anestesi obstetrik. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Sepertinya masih ada gangguan. Oke. Ya. Jadi hari ini kita bahas ya, Dok, tentang anestesi ini, Dok. Baik, anestesi siap, kan Dok. bagian yang mungkin nggak banyak orang yang Iya. bahas ya, Dok, ya. Iya. Tapi bagian yang sangat penting. Vital. Salah satu yang vital di Iya. rumah sakit, walaupun tidak berada di lini pertama. Iya. Sebelum kita membahas ini, Dok, kita sapa dulu, Dok. Selamat bergabung untuk sobat Muardi semua yang ada di Instagram, yang ada di Facebook. Selamat pagi, semoga sehat semua yang ada dimanapun panjenengan berada. Dokter, Ya. mau bahas tentang sebelum kita beranjak ke topik nih, Dok. Ya. Anestesi, Dok. Apa sih, Dok? Dokter anestesi itu sebenarnya dokter yang ngapain sih, Dok? Kerjaannya apa? Bidang yang digelutinya tuh apa aja, Dok? Biar masyarakat semua tahu nih, Dok. Dokter anestesi Oke. itu kerjaannya apa aja di Ya. rumah sakit? Baik, terima kasih, Dr. Bara. Jadi pekerjaan dokter anestesi itu sebetulnya cukup banyak. Memang dokternya tidak dikenal karena jarang berhubungan dengan masyarakat luar. Jadi polikliniknya ada poliklinik anestesi, itu pun tidak semua rumah sakit punya poliklinik anestesi, hanya rumah sakit tertentu saja. Jadi selain anestesi atau tindakan pembiusan, dokter anestesi dia juga ada di IGD, di tempat resusitasi, kemudian juga ada di ICU, kemudian juga ada di klinik nyeri, kemudian juga ada di klinik paliatif. Ya, jadi ada banyak tempat yang dikerjakan atau oleh dokter anestesi selain membius di kamar operasi. Nah, Itu, Dokter Bara. iya, jadi sebenarnya bidangnya banyak ya, Dok? Banyak sekali. Ya. Bidangnya nggak cuma bidang Ya. pembiusan aja. Nah, karena memang beladahannya banyak kerjaannya, tapi orangnya sangat tidak kelihatan, Dok. Iya, betul. Kadang nggak dikenali Iya. dokternya karena memang selalu berada di belakang layar. Nah, termasuk ini ya, Dok, ya, Ya. anestesi pada pembedahan rawat jalan. Nah, pembedahan rawat jalan, apakah ada syaratnya nih, Dok? Anestesi yang bisa dilakukan pembedahan. Sebelum beranjak anestesi, Dok, pembedahannya dulu kita bahas, Dok. Pembedahan apa aja, Dok, yang boleh dilakukan di rawat jalan nih, Dok? Baik, oke, terima kasih, Dokter Bara. Jadi anestesi pada pembedahan rawat jalan atau one day surgery ini adalah tindakan anestesi yang dilakukan pada operasi yang pasien tidak menginap, ya. Jadi setelah operasi beberapa jam kemudian pasiennya itu diperbolehkan untuk pulang kembali ke rumahnya. Nah, itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama dari segi pembedahannya. Jadi ini adalah pembedahan pembedahan yang berat, jadi bukan operasi yang besar. Kemudian pasiennya juga asanya ASA 1 atau ASA 2 paling tinggi. Kemudian operasinya juga sebentar saja, kurang dari 1 jam. Operasinya juga relatif tidak berdarah atau perdarahannya sedikit. Kemudian operasinya juga efek sampingnya tidak ada mual muntah, ya. Kemudian nyerinya hanya sedikit, jadi cukup diobati dengan obat-obat nyeri yang per oral. Oke, saya kira itu. Ya. Ya. Usianya juga dibatasi, jadi tidak boleh dilakukan pada bayi kurang dari 6 bulan. Ya. Kemudian syarat untuk pasien
pasiennya komunikasinya baik, atau didampingi oleh keluarga yang bisa komunikasi dengan baik. Maksudnya punya telepon, kemudian punya alat transportasi sendiri, atau nggak punya alat transportasi sendiri, untuk transportnya kembali ke rumah sakit gampang. Jadi misalnya ada apa-apa di rumah itu dikembalikan ke rumah sakit, tidak memerlukan waktu yang lama. Kemudian jarak dari rumah sakit juga tidak terlalu jauh, ya. Kemudian apa lagi ya? Ya saya kira sudah cukup itu. Itu syarat-syaratnya Ya, itu. syarat-syaratnya ya. Syarat-syaratnya itu Ya. udah panjang tuh tadi tuh. Panjang, cukup panjang, ya. banget yang Ya. Dokter Purwoko Ya. bilang. Ya. Nah, tadi Dokter Purwoko kan bilang ada pasien dengan syarat ASA 1-2. Ya. Nah, masyarakat belum tahu nih dok, Ya. apa sih dok, pasien tuh kalau dokter anestesi bilang pasiennya ASA 1, Ya. pasiennya ASA 2. Ya. Apa sih dok ASA itu dok Ya. sebenarnya? Jadi ASA itu American Society of Anesthesiology, itu satu kriteria yang menggambarkan berat ringannya kondisi pasien sebelum dioperasi. Jadi kalau ASA 1 itu dia dengan pasien yang sehat yang akan dioperasi, ya. Jadi pasien yang sehat yang akan dioperasi. Kalau ASA 2 itu pasien dengan kelainan sistemik ringan. Kelainan sistemik ringan itu misalnya apa? Misalnya dia diabetes tapi terkontrol kadar gula darahnya dan belum ada komplikasi dari diabetesnya. Kemudian dia hipertensi ringan, ya, dan hipertensinya terkontrol. Nah, itu ASA 2. Jadi ada kelainan sistemik tapi ringan yang akan menjalani operasi. Itu cukup aman untuk dilakukan anestesi rawat jalan. Anestesi rawat Ya. jalan ya dok ya. Jadi pasien yang dalam tanda kutip relatif sehat, Relatif dok, ya? sehat, betul, Sehat, relatif bisa sehat. Ya, aktivitas ya. harian, bisa Ya. dilakukan anestesi Rawat rawat jalan. jalan. Oke dok. Kemudian untuk sekarang nih dok, pembedahannya dok. Ya. Rata-rata ini kan kita rumah sakit besar ya dok. Ya. Rumah sakit di Dr. Muardi ini kan memang kita punya berbagai macam tindakan, berbagai macam dokter Ya. yang mungkin terlengkap di Solo Raya ini. Apa aja dok yang bisa dilakukan untuk tindakan pembedahan yang bisa rawat jalan di rumah ya. sakit ini rata-rata dok? Ya. Ada banyak kasus sebetulnya yang bisa dilakukan tindakan pembedahan untuk rawat jalan. Jadi misalnya soft tissue tumor yang kecil misalnya, apakah itu lipoma, ateroma, kemudian operasi-operasi yang superficial. Jadi tidak perlu membuka di organ dalam, tapi operasinya itu cukup di bawah kulit, ya. Kemudian operasi hernia itu kalau yang simpel juga bisa. Kemudian operasi apendik, ya, kalau dilakukan dengan laparoskopi dan simpel, ya 15 menit selesai operasinya, itu juga bisa dilakukan untuk operasi-operasi rawat jalan. Kemudian sirkumsisi, ya, sunat. Nah, Karena banyak pasien sirkumsisi yang minta di biosnya itu bukan bios lokal tapi biosnya bios anestesi general, itu juga bisa dilakukan dengan anestesi rawat jalan. Iya. Yeah. Kayak sirkum nih dok, kan Ya. sirkum dokter bahas tadi tentang sunat ya dok. Ya. Itu kan rata-rata yang sunat jarang ya dok, orang dewasa sunat ya dok, Ya. yang mau dibius total ya dok, atau dibius Ya. separah. Kalau Ya. untuk anak-anak dok, kan banyak Ya. anak-anak yang memang usianya masih relatif masih kecil, Ya. orang tuanya minta untuk ini. Ya. Ada nggak dok syarat-syarat misalkan harus diperhatikan nih sebelum tindakan, Ya. kemudian setelah tindakannya Ya. harus gimana dok? Kalau anak-anak yang harus dibius umum mau dilakukan sirkumsisi, kemudian nanti mau rawat jalan, yang pertama pasien perlu dipuasakan dulu, ya. Kenapa harus dipuasakan? Karena untuk menghindari atau mengurangi risiko terjadinya muntah pasca operasi, ya. Kemudian harus diperiksa laboratoriumnya, apakah pasien ini cukup sehat atau tidak dari segi pemeriksaan penunjang laboratorium. Walaupun laboratorium di sini adalah laboratorium yang sederhana saja, jadi bukan pemeriksaan laboratorium yang lengkap seperti kalau mau operasi besar, ya. Kemudian juga kondisi psikologis dari anak atau keluarganya itu harus dipersiapkan. Kira-kira apa nanti yang akan terjadi pada pasien anak yang akan dilakukan sirkumsisi yang dengan bius total yang nanti akan rawat jalan. Jadi karena dia masih anak, belum bisa diajak komunikasi, sehingga yang harus banyak tahu tentang kondisi anaknya ini kita dapatkan dari orang tuanya. Jadi apa-apa saja yang harus diperhatikan, ya. Jadi misalnya pasiennya tidak boleh overweight, ya.
Jadi pada pasien-pasien dengan overweight tidak disarankan untuk dilakukan anestesi rawat jalan. Ya. Kemudian pembedahannya juga sederhana. Ya, saya kira kalau sirkumsisi semuanya sederhana ya, kecuali yang pimosis. Ya, pimosis pun kalau dilakukan oleh dokter ahli, saya kira juga tidak mengalami kesulitan apa-apa, sehingga kondisi ini bisa tetap dilakukan rawat jalan. Oh iya. Ya. Jadi memang kondisi awalnya harus optimal ya dok ya, optimal, kemudian bisa dilakukan. Nah, kalau misalkan ini dok, kan banyak kadang, dok anak saya sebelumnya demam, sebelumnya vaksin, sebelumnya batuk pilek dok, boleh nggak nih saya mau sirkumsisi dengan bius natal? Kadang ada pertanyaan seperti itu. Kalau vaksin tidak ada masalah, dokter. Yang jadi masalah kalau pasiennya batuk pilek. Ya. Jadi kenapa pasien batuk pilek sebaiknya ditunda dulu atau diperbaiki dulu kondisinya sebelum dilakukan tindakan anestesi? Karena tindakan anestesi pada pasien batuk pilek, kalau seandainya dokter anestesi harus memasang endotracheal tube atau satu alat yang dimasukkan ke dalam lubang trachea untuk mengendalikan nafas dari pasien, nah itu nanti akan merangsang timbulnya atau produksi dari sekret. Ya, sehingga pada pasien yang sedang batuk atau pilek, produksi sekretnya akan berlebihan dan ini nanti akan mengganggu pasca operasinya. Jadi sebaiknya pasien yang sebelumnya batuk pilek kan berarti kan dalam kondisi tidak sehat ya dok ya? Tidak sehat ya. Ya itu tidak kita masukkan dalam kriteria untuk one day care surgery. Oh, iya, jadi nggak boleh dok ya kalau batuk pilek anak-anak ya terutama dok ya? Ya. Kalau anak-anak nggak boleh batuk pilek. Ya dok. Kemudian kita selanjutnya nih dok. Yeah. Kan kalau orang mau melakukan tindakan pembiusan, tindakan pembedahan. Nah, tadi kan dokter menjelaskan tentang pembedahan nih dok. Yeah. Apakah cuma pembedahan aja dok yang bisa dilakukan rawat jalan? Apakah anestesi yang non pembedahan juga bisa dilakukan rawat jalan? Oh bisa dokter. Jadi selain untuk pembedahan, anestesi juga dilakukan untuk beberapa periksaan penunjang. Jadi misalnya pasien akan menjalani MRI, ya kadang-kadang perlu tindakan sedasi, ya. Jadi bisa dilakukan selama sedasinya itu sedasi yang moderate ke bawah, artinya bukan sedasi yang berat. Kalau sedasi yang berat diperkirakan nanti akan mengganggu jalan nafas pasca tindakan, itu sebaiknya tidak dengan rawat jalan. Ya, jadi tetap dilakukan rawat inap. Jadi yang sedasi ringan dan sedasi sedang itu bisa dilakukan rawat jalan. Oh iya, jadi kayak anak-anak ya dok ya? Iya. Anak-anak kalau misalkan mau dilakukan tindakan foto kayak gitu ya, kayak foto, CT scan atau MRI bisa. Bisa ya dok ya? Karena kan butuh tenang, pemeriksaannya juga butuh butuh maksimal kondisinya. Nah, dokter, kemudian kita melihat lagi dok, kalau misalkan pasiennya mau dilakukan tindakan anestesi ini dok, apa yang harus dilakukan sama pasien dok, sama teman-teman sobat Muardian di rumah? Kalau saya besok mau dilakukan tindakan secara rawat jalan, apa yang harus dipersiapkan dari rumah dok? Dari rumah, baik. Okay. Terima kasih sobat Muardi. Jadi sebelum dilakukan tindakan anestesi atau pembedahan untuk yang rawat jalan, jadi sebelumnya sebaiknya ketemu dulu dengan dokter anestesinya, bukannya dengan dokter bedah. Dokter anestesi nanti akan ada beberapa saran yang akan disampaikan. Yang pertama, dokter anestesi akan menyampaikan kepada pasien atau keluarga pasien. Yang pertama itu untuk meningkatkan kondisi psikologis si pasien. Jadi tidak perlu takut, ya. Jadi ada banyak orang yang takut operasi sebenarnya karena takut di anestesinya, takut tidak bangun gitu. Iya, jadi dokter anestesi tugasnya selain menidurkan juga membangunkan, jangan khawatir. Jangan sampai lupa ya. Iya, jangan sampai lupa bangunkan. Yang pasti yang pertama ada pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan penunjang sebelum dilakukan tindakan operasi. Walaupun tindakan penunjang ini sederhana, karena dari penelitian dilakukan secara laboratorium itu sederhana atau masif, ternyata bedanya hanya 4% saja. 4% saja. Jadi sama-sama selamatnya, gitu. Kemudian puasa, ya. Jadi sebaiknya tetap dipuasakan kalau anak-anak itu 4 jam, kalau pada dewasa 6 jam, walaupun 2 jam sebelum operasi itu sekarang boleh diberikan minum air gula sebanyak
kira-kira kalau dewasa itu 300 sampai 400 cc. Ya, kalau anak-anak bisa setengahnya. Ya. Jadi 2 jam sebelumnya boleh minum air gula, ya. Tujuannya apa? Tujuannya ada banyak, ya. Jadi agar tidak terjadi hipoglikemi pasca operasinya, kemudian juga menghindari terjadinya insulin intoleran, kemudian juga bisa menghindari terjadinya mual muntah pasca operasi. Ya. Jadi boleh sekarang ya dok ya? Boleh, boleh. Kan yang dulu orang selalu dibilang puasa. Harus puasa ya. Puasa full ya dok ya, full dari malam gitu loh dok. Ya. Kemudian nggak boleh makan minum sampai selesai tindakan. Sampai kentut dulu, itu ya. Sekarang sudah berbeda dokter ya. Berbeda ya dok ya. Jadi paradigma yang lama itu mungkin sudah bergeser sekarang. Jadi boleh minum ya dok ya? Boleh 2 jam sebelumnya ya dokter ya. Boleh minum ya. Boleh minum 2 jam sebelumnya. Minumnya apakah boleh air gula atau air putih atau jus itu boleh nggak dok? Jus susu gitu dok? Yang disarankan hanya air gula dokter. Ya, air gula. Jadi kalau minumnya air putih saja ya hanya mengurangi dehidrasi saja. Tapi kalau dengan air gula ada kalorinya, dia bisa mencegah tadi yang saya sampaikan insulin intoleran tadi itu. Ya. Jadi air gula. Air gula kadang air gula itu kan multi tafsir ya dok masyarakat. Apakah es teh manis boleh? Boleh. Boleh. Apakah es sirup boleh? Boleh. Ya. Teh manis juga boleh ya. Teh manis juga boleh. Boleh ya, yang nggak boleh. Ya. Yang nggak boleh tuh susu nggak boleh dok. Karena ibu-ibu kadang kalau anak kecil mau dilakukan tindakan misalkan mau. Oh susu ASI boleh dok. ASI boleh. Susu ASI boleh. Ya susu ASI boleh. Jadi ASI boleh, yang nggak boleh susu formula. Saya belum mendapatkan diperbolehkannya susu formula, yang disarankan adalah air gula saja di situ. Air gula saja, dok, ya. Oke. Jadi air gula saja sobat Muardi boleh 2 jam sebelum tindakan. Kalau memang tindakannya dijadwalkan pagi, 2 jam sebelumnya. Sebelumnya boleh minum air gula. Hanya air gula ya, jangan dipakai nasi, jangan pakai Indomie yang lain, jangan pakai. Jadi khusus air gula. Ya dok. Kemudian sebelum kita beranjak, kita ada yang nanya nih dok dari Instagram ya, Instagram. Oke, dari Syafindra Rizky dok. Kalau mau cabut gigi dok, apakah aman di dokter praktek dok? Kemudian, sementara saya punya diabetes, hipertensi dan gangguan jantung. Apakah dokter gigi cukup paham dengan anestesi? Saya agak trauma kena alergi anestesi nih dok. Nah ini pertanyaan sebenarnya untuk dokter gigi nih sebenarnya dok. Iya, baik, terima kasih. Bu Syafindra. Bu Syafindra. Saya nggak tahu nih Bu atau Mas ini karena gambarnya sebetulnya cabut gigi itu ada beberapa macam Bu. Kalau cabut giginya sederhana saja, maksudnya cukup dengan lokal anestesi kemudian dicabut pakai tang gigi sekali cabut tercabut, saya kira selesai masalahnya. Yang menjadi masalah kalau giginya yang miring Bu. Jadi ada impacted gigi yang sering itu pada gigi 8, jadi gigi yang paling belakang yang miring itu, nah itu tidak bisa itu di lokal di dokter gigi praktek, tidak bisa, itu harus dilakukan di rumah sakit dan harus dengan anestesi umum itu. Nah untuk cabut gigi itu malah tidak bisa perawat jalan itu kan, itu menggunakan sedasi yang berat, ya. Jadi sebaiknya tetap dirawat 1 malam di rumah sakit, baru besoknya setelah sadar penuh baru pulang. Iya. Apalagi kalau ada gangguan, ada penyakit jantung, kemudian ada diabetes tadi, dok. Ada alergi obat anestesi dan sebagainya, itu saya tidak menyarankan untuk rawat jalan. Ya. Siapapun yang nyabut, apakah itu dokter gigi atau dokter gigi spesialis bedah mulut dan sebagainya, kalau kondisinya seperti itu sebaiknya dilakukan di rumah sakit dan rawat inap. Ya tadi saya batasi rawat jalan aman hanya untuk ASA 1 dan ASA 2, maksimal ASA 2. Oke. Iya. Jadi apalagi sudah ada ibunya tahu, ibu atau Mas Adi tahu ada alergi anestesi ya dia. Ya. Nah, harus dokter anestesinya harus turun tangan. Iya. Untuk nyari tahu mungkin ada ya alerginya apa dok? Anestesi yang mana yang alergi pada ibu tadi ya? Nah iya. Jadi emang harus dicari tahu sama beliau, sama dokter anestesi bahwa alergi karena obat anestesi mungkin ada berapa jenis ya dok ya? Ada berapa jenis yang mana nih? Nah ini dok, pertanyaannya sama nih dok, tadi nih dok, sirkumsisi dari Mbak Bu Ratna Dwi. Untuk sirkumsisi dilakukan dengan bius total dok. Apa dilakukan dengan bius total? Ya. Tidak semua sirkumsisi harus dengan bius total, Ibu. Jadi bias dengan bius lokal, ya, bisa dengan bius lokal.
beberapa kali saya berpengalaman juga mendampingi pasien bayi ini untuk dilakukan sirkumsisi. Jadi kita hanya memberikan sedasi ringan saja, kemudian dokter bedahnya menambahkan anestesi lokal pada penisnya. Ya. Dan itu cukup bagus ya. Jadi anestesinya dengan obat anestesi lokal oleh dokter bedahnya, pasiennya tenang karena disedasi ringan oleh dokter anestesinya. Jadi itu satu kolaborasi yang sangat baik sekali. Pasca operasi atau setelah sirkumsisi, pasien tidak rewel karena masih teranestesi oleh anestesi lokal tadi itu, dan begitu sedasi ringannya habis, pasiennya bangun dan tidak rewel. Apalagi begitu ketemu dengan ibunya, saya kira sudah cukup aman. Pada bayi dilakukan dengan bius total bisa saja, Dok. Ya, jadi bisa bius total atau bisa lokal atau bisa sedasi ringan saja, nanti ditambahkan anestesi lokal oleh dokter bedahnya. Iya, sedasi ringan itu mungkin bayinya ngantuk-ngantukin ya, Dok ya? Ya, juga bikin tidur tapi sebentar tidur, aja. tapi sebentar aja, Dok. Karena memang ada bayi yang rewel, tapi ada juga bayi yang tenang aja, Dok. Ya, saya pernah heran juga, sudah saya rencanakan untuk nanti disedasi, ya, tapi ternyata pasiennya anteng aja, bahkan disuntik pun tidak nangis. Ya, jadi ya cukup lokal aja, kita hanya mendampingi aja. Oh gitu ya, Dok. Memang variasi ya, Dok ya. Variasinya variasi banyak pasiennya sekali. banyak sekali sehingga membuat kita juga tekniknya macam-macam. Nah, terus ada lagi pertanyaan di Instagram lagi nih, Dok. Dok, adakah kriteria khusus untuk memberikan air gula sebelum OP? Nah nih, Dok, kriteria khusus, Dok. Kriteria khusus, jadi dari volumenya itu untuk dewasa itu maksimal 400 cc. Ya, 400 cc itu kira-kira 1 gelas besar ya, Dok ya? Dewasa besar itu ya. Itu kemudian kalorinya kira-kira 200 kalori. Jadi 200 kalori itu kira-kira 40 gram gula ya. Ya. 40 gram gula. Sebetulnya ada sih kemasan yang dijual secara khusus yang bisa kita gunakan, namun harganya mahal. Jadi sebetulnya bisa saja diganti dengan gula biasa. Yang penting jangan terlalu banyak gulanya, jangan terlalu banyak airnya. Ya. Dan diminum maksimal 2 jam sebelum operasi. Jadi kalau sebelum 2 jam ya jangan minum. Ya, jadi misalnya direncanakan operasi jam 8 pagi ya maksimal jam 6, jangan jam 7 masih minum, jangan. Ya, sebelum jam 6 itu batas maksimalnya. Iya. Ya. Jadi ada kriteria khusus. Nah, kalau kriteria khususnya misalkan, Dok, ada kan pasien yang dengan diabetes, Dok. Ya. Dia akan berpikir kalau saya minum gula, gula saya nanti naik. Ya. Itu gimana, Dok? Jadi pada pasien diabetes sebelumnya kan pasti sudah dipastikan bahwa dia masuk ke kamar operasi sebelumnya sudah ada pemeriksaan bahwa kadar gulanya sudah di bawah 200. Ya. Jadi dengan menambahkan air gula 400 gram ini tidak memperberat diabetesnya. Ya. Apalagi untuk operasi-operasi yang cukup lama, ya. Jadi operasi cukup lama biar tidak terjadi hipoglikemi pada pasien diabetes, itu disarankan minum air gula ini maksimal 2 jam sebelum dilakukan operasi. Oh iya. Ya. Jadi walaupun pasien dengan diabetes tetap boleh diberikan. Masih boleh diberikan. Kadang orang nanti saya setelah saya mau operasi gula saya naik malah nggak jadi operasinya. Pikirannya mungkin ada yang berpikir seperti itu, Dok. Iya. Oke, Dok, kita beralih nih, Dok. Sekarang Instagram udah bertanya, sekarang kita kasih kesempatan buat Facebook. Ke bawah sedikit, Mbak. Dari Mbak Wina Asri nih, Dok. Wina Asri, Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter mohon izin bertanya 4 kali tindakan kolonoskopi, Dok, rawat jalan. Kopi rawat jalan. Ya, dibius total, selesai pemulihan di ruangan sangat lama, Dok, karena selalu muntah. Muntah-muntah hebat nih, Dok. Muntah-muntah hebat dan nyeri kepala, tensi selalu naik nih, Dok. Habis tindakan padahal sebelumnya saya normal, kata dia, Dok. Nah, tapi punya penyintas autoimun, Dok, dengan SLE, RA, Sjögren syndrome, ada hipertensi terkontrol. Apakah kondisi demikian karena efek biusnya yang kontraindikasi dengan autoimun dan penyakit bawaan saya? Wah, pertanyaan ini bagus sekali, Dok. Iya. Pertanyaan yang bagus sekali, Dok. Mbak siapa tadi ini? Mbak Wina, Dok. Iya. Wina Asri. Iya. Jadi memang kondisi-kondisi seperti ini yang jelas ini asalnya lebih dari 2, jadi nggak bisa dilakukan anestesi rawat jalan, Mbak Wina. Ya. Kemudian kalau habis dibius kok selalu mual, muntah hebat dan sakit kepala, bisa jadi itu
efek dari penyakit autoimunnya itu yang tidak bisa segera mengeliminasi obat-obat anestesinya. Ya, jadi obat-obat anestesinya dia tuh masih bertahan cukup lama di dalam darah, ya, belum bisa segera dikeluarkan karena ada interaksi tadi antara ada gangguan untuk ekskresi obat anestesinya, sehingga cukup lama ada di dalam tubuh Mbak Wina. Pada orang-orang normal kan tidak terjadi Mbak Wina. Jadi orang normal itu kalau menggunakan anestesi misalnya propofol ya, dalam waktu 10 menit sudah selesai, itu sudah bangun ya. Saya kemarin baru dibius dokter Bara itu ya, begitu selesai 10 menit sudah bisa buka mata. Sudah selesai gitu ya. Nah, ini tidak terjadi pada pasien-pasien dengan asa lebih dari 2, itu yang ditakutkan karena eliminasi dari obat-obat anestesi itu akan menjadi lebih panjang ya. Sehingga efek obat anestesia masih ada walaupun sudah di kamar recovery room. Makanya tadi disampaikan Mbak Wina, dia merasa di kamar pemulihan itu lama. Ya memang begitu Mbak. Ya. Dan dokter anestesinya tidak bisa mengurangi obat anestesinya sampai jauh. Tapi itu dokter anestesi pasti sudah mengurangi dosisnya itu. Ya. Tapi tidak bisa dikurangi sampai lebih banyak lagi, nanti anestesi menjadi kurang dalam. Gitu. Ya, jadi efeknya ini memang onsetnya menjadi lebih lama, durasinya juga menjadi lebih lama, ya. Gitu. Kemudian kalau hipertensinya menjadi tambah tinggi, mungkin ada faktor psikologi dari pasien sendiri, atau bisa juga karena nyeri. Jadi obat anti nyeri yang tadi diberikan belum maksimal, tapi operasi sudah selesai. Jadi karena respon nyeri tadi itu tekanan darahnya bisa meningkat. Ya dok. Jadi memang karena interaksi ya dok ya, kombinasi antara obat anestesi dengan kondisi dari pasiennya dok ya. Jadi menyebabkan kondisi Mbak Wina jadi seperti ini. Nah, kondisinya Mbak Wina bahkan sampai ngedrop nih dok. Ngedrop sampai 2 hari masih mual muntah, masih pusing hebat dok. Jadi memang kondisinya relatif agak cukup beresiko berat, ya dok ya, cukup berat ya dok untuk dilakukan anestesi rawat jalan. Ya. Oh, kalau yang seperti Mbak Wina memang nggak bisa dok. Nggak bisa rawat jalan dok. Nggak bisa ya dok ya. Ini sebaiknya tetap rawat inap agar lebih aman untuk Mbak Wina sendiri. Ya Mbak Wina, mohon kalau misalkan mau dilakukan tindakan lagi dengan rawat jalan, tolong dipikirkan baik-baik. Sangat berisiko karena risiko yang paling banyak mual muntahnya itu Mbak Wina. Nanti muntah di rumah, tidak ada yang nungguin, tidak ada yang tahu, bisa nanti terjadi aspirasi, justru malah terjadi risiko yang lebih besar lagi. Jadi saya sarankan kalau ada risiko mual muntah apalagi sampai 2 hari, sebaiknya rawat inap saja. Ya, jadi Mbak Wina kalau bisa jangan untuk tindakan selanjutnya, kalau memang masih ada tindakan selanjutnya dengan pembiusan, sebaiknya rawat inap ya dok ya. Tidak disarankan lagi untuk dilakukan tindakan dengan rawat jalan. Ya. Kemudian kita bergeser lagi ke Instagram. Ini banyak, terima kasih untuk Sobat Muardi yang sudah gabung di Instagram, di Facebook. Dari Mbak Mita Purnamasari nih dok. Ini lucu nih dok. Pertanyaannya menarik. Ini juga bisa menjawab ibu-ibu yang sekarang yang lagi ngetren. Dok, kalau mau dibius kenapa nggak boleh pakai make up dok? Kalau mau sesar, boleh tetap cantik waktu di syuting nggak dok? Nah gitu dok. Jadi harus di make up dulu biar cantik dok. Ini kan sekarang lagi eranya Erax, kemudian di syuting untuk dokumentasi persalinan ya dok ya. Boleh nggak dok sebenarnya dok dari sisi anestesi, dari sisi kedokterannya dok? Terima kasih Mbak Mita, pertanyaannya sangat bagus sekali, bisa mewakili ibu-ibu yang lain yang pengen tetap cantik pada saat di syuting ya. Jadi kenapa pada saat operasi tidak boleh make up ya? Karena bisa mengaburkan kondisi yang sebenarnya. Jadi misalnya begini, operasinya sesar ya operasi sesar. Kalau misalnya perdarahannya banyak, nanti kita tidak bisa melihat apakah penurunan HB-nya itu sudah cukup signifikan atau tidak. Karena dokter anestesi biasa melihat kelopak mata, di sklera, kemudian juga melihat bibir, juga melihat di kuku. Lah kalau kukunya pakai kutek, ditutup kutek, kita tidak bisa tahu ini biru apa merah, ini kan tidak tahu karena ketutup kutek. Kemudian bibirnya di merahnya merah kayak HB 15 itu, kita tidak tahu padahal HB-nya sudah 9. Jadi sebaiknya ibu-ibu yang akan melakukan operasi demi keselamatan ibu sendiri, walaupun tetap kelihatan cantik ya. Jadi saya sarankan
Kalau cantik sebelumnya syuting aja dulu, baru setelah syuting nanti di lab dulu, kemudian baru masuk ke kamar operasi. Jadi di kamar operasi risiko yang harus dihadapi dokter anestesi tadi tidak terjadi. Ya. Iya. Jadi memang kalau itu tidak disarankan ya dok. Tidak disarankan. Walaupun memang mau tetap cantik ya. Terutama cat kuku, kemudian juga lipstick. Iya. Jadi memang di off semua ya dok ya. Iya. Off semua. Make up, kemudian perhiasan-perhiasan juga dicopot ya dok ya? Perhiasan dilepas, bulu mata juga dilepas. Iya, gigi palsu dok kalau ada. Gigi palsu juga dilepas kalau gigi palsu yang tidak permanen ya. Kalau tidak permanen harap dilepas karena berbahaya untuk ininya. Ya dok, kita berlanjut lagi nih dok. Kemudian untuk laboratorium dok. Kan dokter tadi nyinggung juga laboratorium mau dibahas. Nah, kalau pasien yang dengan hipertensi dok, kemudian diabetes, apakah cukup laboratorium sederhana? Yang sederhana tuh yang kayak gimana dok? Masyarakat yang sederhana tuh yang kayak gimana? Apakah saya butuh cek semuanya atau seperti apa? Atau butuh poin-poin tertentu saja gimana? Ya, baik, terima kasih. Pada operasi ambulatori atau rawat jalan, ya itu ternyata cukup laboratorium yang minimal saja atau sederhana saja, tapi tidak perlu yang optimal. Yang optimal itu semuanya diperiksa. Tadi disampaikan dokter Bara, kalau misalnya pasien diabetes bagaimana? Kalau pasien diabetes mestinya kita punya data HbA1c. Ya. Selama HbA1c-nya kurang dari 7 atau kurang dari 6, saya kira cukup aman untuk diperiksa, hanya laboratorium minimal saja. Tapi kalau pada pasien diabetes dengan HbA1c yang tinggi di atas 7, ya sebaiknya kita periksa yang optimal. Ya. Karena dengan mengetahui laboratorium yang optimal, yang pasti kita lebih yakin untuk melakukan tindakan anestesi pada pasien diabetes itu. Apakah dia diabetesnya ini sudah ada komplikasi yang lain atau belum? Ya. Tapi kalau pada orang sehat yang akan dilakukan operasi rawat jalan, sebaiknya yang minimal saja. Ya. Jadi pada orang sehat ternyata tidak ada bedanya antara laboratorium yang minimal dan optimal. Itu bedanya hanya 4% saja. Ya, jadi sedikit. Kecil aja bedanya dok ya. Bedanya. Jadi relatif selain sederhana, menghemat juga dok. Menghemat itu kan. Ya, karena pemeriksaan laboratorium cukup mahal dok. Ya. Iya. Kemudian kalau bisa sederhana yang dilakukan, sederhana yang diperiksa cukup menguntungkan untuk pasien-pasien dok. Ya dok. Kemudian ini dok, selain laboratorium dok, ini kalau kita membahas tentang setelah operasinya, setelah tindakan. Apakah pasien berapa lama dok harus dilakukan observasi? Ini saya udah selesai tindakan, saya berapa lama masih di rumah sakit? Baik. Baik, jadi pada pasien rawat jalan itu diobservasi di ruang pemulihan tidak boleh lebih dari 4 jam. Kalau yang observasi lebih dari 4 jam dan masih belum ada keputusan untuk dirawat jalan kan, maka sebaiknya pasien dirawat inap saja. Ya. Jadi kalau dalam waktu 4 jam semuanya aman, maksudnya sadarnya sudah sadar penuh, ya. Kemudian nyerinya dia tidak nyeri, tidak ada mual muntah, tidak ada perdarahan, ya. Kemudian tidak ada gangguan motorik, tidak ada gangguan bicara. Nah, ini aman untuk dipulangkan atau dirawat jalan kan. Tapi kalau sampai dengan 4 jam masih ada satu kriteria, ya misalnya perdarahan masih rembes misalnya, dari kasarnya masih basah, jangan dipulangkan. Oh, gitu ya. Oke, dok. Atau pasiennya masih mual muntah, jangan dipulangkan. Masih nyeri dan nyerinya tidak bisa diatasi nanti dengan obat oral. Jadi tidak cukup dengan minum paracetamol, sebaiknya itu jangan dipulangkan atau jangan dirawat jalan kan. Oh, gitu ya, dok ya. Jadi memang kriterianya 4 jam ya, dok ya. Kita pantau selama 4 jam, setelah tindakan 4 jam setelah itu baru keputusannya di situ ya, dok ya. 4 jam apakah nih mau dirawat inap atau dipulangkan ya, dok ya. Kemudian tuh yang tadi dokter sebutkan yang tidak ada nyeri itu syarat-syarat untuk pulang juga seperti itu ya, dok? Sama? Sama, dok. Sama ya? Jadi nggak ada bedanya, dok ya? Syarat-syarat pemantauan dan syarat pulangnya sama. Oh iya, dok. Kemudian kita, nih dok masih ada lagi, dok. Sama cabut gigi lagi, dok. Sekarang yang mau cabut gigi lagi tren nih. Anak saya mau cabut gigi, tapi agresif, dok, anaknya. Agresif. Apakah mungkin ditidurkan dulu, dok, anaknya? Baik, terima kasih dari Bunda Kalau Astika. anaknya memang agresif
nanti saya yakin dokter giginya juga akan kesulitan untuk melakukan lokal anestesi, ya kan? Berantem yang ada. Iya, bukan suruh buka mulut, Buka mulut. sebaiknya dimasukkan digigit nanti Iya, malah. Ya, benar. digigit jarinya dokternya malah. Ya, jadi sebaiknya kalau mau agresif sebaiknya ditidurkan saja, Bu. Jadi saya sarankan dengan sedasi, dan ini dilakukan di rumah sakit, bukan di dokter gigi praktek. Karena kalau di dokter gigi praktek, kasihan dokter giginya mungkin akan kesulitan untuk melakukan tindakan lokal anestesinya. Baru lokal anestesi itu sudah kesulitan, apalagi nyabutnya gitu. Ya. Karena dalam bayangan kita itu kalau mau cabut gigi itu pasti sakit, ya. Ya. Jadi saya sarankan untuk disedasi atau ditidurkan dan dilakukan di rumah sakit, Bu. Ya. Jadi jawabannya bisa ya dok ya, Bisa, ditidurkan kalau dulu. itu nanti akhirnya bisa dirawat jalankan sehingga tidak ada masalah. Ya, jadi ditidurkan dulu tapi tindakannya harus di rumah sakit ya dok, nggak bisa di dokter praktek ya dok. Iya. Oke, jadi Bunda Haskia boleh, jadi bisa kalau anaknya memang agresif, sangat agresif sehingga nanti mungkin menyulitkan dokter giginya, silakan tindakan di rumah sakit. Di Muardi boleh, karena memang Muardi bisa untuk melakukan tindakan seperti itu. Nah, dari Facebook dok. Mbak Winasari masih bertanya nih dok, masih penasaran dok sepertinya dok. Ya nggak apa-apa dok, kita masih ada kesempatan. Tindakan Ya. nyeri di tulang belakang yang mengalami Keretakan dok. Ya. Rencana awal jalan karena pembiusan lokal, tapi setelah tindakan nggak sadarkan sampai hampir 3 jam. Sampai dipacu jantung. Waduh. Ya. Hal sebelum tindakan semua pemeriksaan laboratorium dan EKG normal. Kenapa kondisi saya bisa begitu ngedrop, dok, dan ternyata dari pengalaman dan dari diagnosanya saya ada alergi kontras dok. Oh ya, oke. Jadi gimana solusinya agar pemeriksaan yang harus kontras jadi, padahal saya alergi? Ya ini complicated nih. Jadi pokok permasalahannya pada alergi kontras. Alergi kontras. Ya, jadi kecurigaan besarnya dok ya, kecurigaannya dok ya. Alergi kontras. Ya. Nah, kalau tindakan berikutnya harus menggunakan kontras lagi, ya. Dan saya tidak pernah tahu obat kontras itu dites dulu. Pernah ada dokter obat belum, kontras sepertinya. Ya? Karena memang obat ini sudah dilakukan tes sebelumnya, sebelum dipasarkan itu dinyatakan aman. Kalaupun ada yang alergi itu kurang dari 1 per 1000 orang, ya. Jadi kurang dari 1 per 1000 orang, bahkan bisa jadi kurang dari 1 per 10.000 orang, ya. Jadi tidak lazim dilakukan tes alergi kontras dulu pada pasien-pasien. Ya. Kalau memang sudah pasti karena alergi kontras, harus yang PR untuk dokternya ini, untuk dokter radiologinya ini. Jadi harus mencari alternatif lain selain menggunakan kontras untuk menegakkan diagnosis. Ya. Kalau tidak salah bisa dengan menggunakan CO2 kalau tidak salah ya. Saya lupa tapi nanti bisa dicari di jurnalnya ada itu. Jadi selain menggunakan kontras, kalau memang orang itu tidak bisa dimasuki kontras, itu bisa dengan CO2 tapi dengan alat yang khusus. Jadi bukan CO2-nya dimasukkan ke dalam seperti kemasukan kontras tapi CO2 bukan. Ya, bukan. Ada teknik yang lain. Teknik yang lain. Saya tidak tahu di Muardi sudah dikerjakan atau belum. Kayaknya belum bisa dikerjakan di sini. Ya. Jadi memang kalau pokok permasalahannya dengan kontras harus menghindari kontras. Jadi kalau memang sudah tahu alergi kontras, jangan diulangi lagi karena reaksi alergi itu untuk paparan yang berikutnya dia akan menjadi lebih berat dibandingkan dengan yang paparan yang pertama. Iya. Ya. Oke. Jadi memang kalau kecurigaan utamanya alerginya kontras ya. Memang kita harus menghindari ya dok ya, udah menghindari lagi. Nah kita cari alternatif yang lain supaya diagnosisnya tetap berjalan, tindakan tetap berjalan, tapi tidak menimbulkan alergi. Nah itu yang paling penting. Ya dok. Kemudian dari Instagram nih dok, bagaimana tindakan pilah hemoroid dok? Bagaimana anestesinya? Nah sebelum dokter jawab nih dok, dokter kan tadi bahas tentang pembiusan total. Ya. Sedangkan anestesi itu mungkin yang masyarakat tahu ada bius total, ada bius lokal, ada bius separuh dok. Apakah semua tindakan anestesi pada rawat jalan itu selalu di bius total dok? Pertanyaannya. Tidak semua anestesi bisa dengan bius total, ya. Tapi rata-rata yang dilakukan anestesi rawat jalan itu dengan bius total. Kenapa bius total? Karena
bius total itu kalau memang sudah habis ya sudah habis gitu loh. Tapi kalau dengan regional itu sudah habis, tapi kita tidak yakin masih ada tidak ini sisanya di dalam tubuh itu. Ya. Tapi ada kriterianya sih kalau misalnya kita dengan regional, jadi bromid skornya berapa, pasien sudah motornya bergeraknya, motornya sudah kembali 100% ya dipulangkan saja tidak apa-apa. Bagaimana dengan tindakan pila hemoroid? Ya. Jadi kalau mau operasi hemoroid, maksud operasi hemoroid itu ya? Iya, hemoroid dok, pila dok. Operasi hemoroid itu kita biusnya yang paling nyaman itu dengan saddle block. Jadi dengan saddle block itu ada satu dosis obat yang dimasukkan lewat sela-sela tulang belakang. Setelah masuk, kemudian pasien disuruh duduk kira-kira 4-5 menit. Itu termasuk tindakan bius separuh ya dok ya? Bius separuh dok ya? Separuh, jadi hanya yang terblok itu hanya di daerah anus saja. Anus saja? Iya, jadi daerah anus saja. Jadi kalau memang itu sudah selesai, tergantung hemoroidnya besar apa kecil. Kalau hemoroidnya besar itu nyerinya hebat. Jadi hemoroid itu termasuk salah satu operasi dengan skala nyeri yang cukup berat. Jadi kalau dipulangkan, apakah cukup dengan minum paracetamol, tramadol? Saya kira nggak cukup ya. Kalau hemoroid, kalau saya sarankan tetap nginep aja 1 malam, setelah besok dipastikan aman baru pulang. Ya. Bukan karena tindakan anestesinya, tapi karena nyerinya kalau hemoroid itu. Ya, nyerinya. Kemudian juga ada risiko perdarahan Masian, ya. Itu jadi sebaiknya kalau hemoroid jangan rawat jalan, tapi rawat inap paling tidak 1 malam. Satu malam. Jaminan lebih aman, lebih baik pada pasien dibandingkan dengan rawat jalan. Iya, jadi memang untuk kontrol nyeri sebenarnya dok ya, untuk kontrol nyeri ya dok ya, kontrol nyeri untuk tindakan hemoroid ini lebih baik dilakukan di rawat inap karena memang untuk rawat jalan berisiko nanti kalau udah sampai rumah karena nyerinya hebat, balik lagi ke rumah sakit. Terus ada satu lagi, jadi hemoroid ini dengan saddle block tadi itu kan terjadi blokade juga pada mixinya, pada kencingnya. Ya, jadi bisa kencing setelah 8 jam, nanti sampai rumah nggak bisa kencing kan bingung lagi. Ya, jadi sebaiknya saya sarankan untuk hemoroid rawat inap saja paling tidak 1 malam. Iya, jadi untuk Mas Bapak Kosmas atau Mas Kosmas ini kalau bisa anestesinya bagaimana? Anestesi dilakukan anestesi regional. Anestesinya bisa regional, bisa anestesi umum, tapi lazimnya regional sudah cukup itu. Ya, jadi kalau bisa dirawat inap karena memang skor nyeri setelah tindakannya adalah skor nyeri yang cukup tinggi. Jadi memang ditakutkan terjadi nyeri yang hebat di rumah itu tidak bisa tertangani gitu. Oke dok. Kemudian yang terakhir dok, kita menuju segmen-segmen akhir nih dok. Ya. Kalau misalkan pasien dipulangkan dok, syarat utamanya apa dok? Apakah bisa sendiri pulang atau harus ada temannya syaratnya dok? Ya. Baik. Kadang ada yang, wah udah sehat nih, saya nggak apa-apa kok udah seger gitu loh dok. Ya. Jadi pada pasien yang sudah mau pulang ya sebaiknya ada pendampingnya, apalagi anak-anak. Ya itu harus ada pendampingnya. Kemudian jarak dari rumah dari rumah sakit ke rumah itu tidak boleh lebih dari 1 jam. Ya. Punya kendaraan sendiri lebih baik. Kalau tidak punya kendaraan sendiri, dia ada alat transportasi umum yang menjamin lancar dari rumahnya ke rumah sakit. Jadi kalau misalnya ada apa-apa di rumah, bisa segera kembali ke rumah sakit. Kemudian ada alat komunikasi, ya, entah itu telepon atau telepon rumah yang bisa lapor ke dokternya apabila terjadi apa-apa di rumah. Ya. Kemudian tadi itu tidak ada nyeri, tidak ada mual, tidak ada muntah, tidak ada perdarahan. Tidak nyeri, mual, muntah, perdarahan ya dok ya? Ya. Ya, jadi memang bisa ya dok ya, bisa dilakukan. Syaratnya memang harus dilakukan, temannya harus ada. Ya. Nggak boleh nggak sendiri dok. Walaupun memang keadaannya sudah sehat, sudah bisa jalan-jalan, tapi memang tetap harus ditemani ya dok ya. Jadi memang itu sobat muardi sekalian. Kalau misalkan memang mau rawat jalan, ada baiknya tetap dilakukan ditemani sama siapapun itu dan ada transportasi yang mumpuni. Kita kasih pertanyaan terakhir dok dari Mama Rafa Isa ini. Pagi dok, kenapa saya 2 kali sesar habis operasi selalu muntah-muntah? Ini nggak rawat jalan padahal dok ya? Lewat sesar ya dok ya? Kenapa dok 2 kali sesar itu mual muntah dok? Sebetulnya mual itu bisa juga jadi kondisi psikologis pasien.
Kalau mual muntahnya selama operasi, jadi habis dibius, Ya. kemudian pasien dibaringkan, kemudian mual, nah itu karena penurunan tekanan darah. Jadi karena efek obat anestesinya, kemudian ibunya dibaringkan, karena efek dari tekanan uterus yang hamil tadi itu, sehingga aliran darah balik ke jantungnya menurun, sehingga tekanan darahnya turun. Nah, itu salah satu yang menyebabkan menjadi mual muntah. Ya, kalau itu bisa diatasi di rumah sakit, diatasi dokter anestesinya. Ya, nanti gimana? Selain dikasih obat muntah, juga tensinya dinaikkan. Ya, dan biasanya setelah bayi lahir, mual muntahnya dan tekanan darah turun ini sudah hilang sendiri. Jadi mualnya hilang sendiri. Cuma kalau ini sampai habis operasi muntah-muntah sudah Selalu dua kali. muntah-muntah 2 kali, Dok. Nah, mungkin terjadi di bangsal ya, atau sudah pindah ke kamar ya masih muntah. Iya. Ini bisa jadi berubah dengan kondisi fisiologis dari pasien, ya. Atau bisa juga alergi dengan obat-obatannya, ya. Alergi obat-obatan kan juga terjadi vasodilatasi, bisa tekan darah turun kan bisa juga terjadi rasa mual atau muntah, ya. Kalau karena obat anestesinya yang anestesi lokal tadi di kamar operasi sudah dilakukan penjagaan oleh dokter anestesi, begitu pindah ke bangsal misalnya sudah tidak terjadi muntah lagi. Ya. Kondisi psikologis pasien bisa menyebabkan timbulnya muntah-muntah atau mual muntah. Ya. Nah, ini kalau memang kondisi psikologis Ya. yang tahu mungkin malah dari keluarga pasien sendiri. Ditenangkan ya, Dok ya. Ditenangkan ya, biasanya peran keluarga atau peran suami ini sangat penting ya. Jadi dikuatkan psikologis dari si istri agar kalau dia gembira, senang punya adik baru lagi ya, tenang mas, jangan mual mah, nanti biar cepat punya adik lagi, itu kan ibunya kan seneng ya. Baru selesai langsung lagi. Baru 6 bulan sudah minta hamil lagi, nah, minta sesar lagi itu. Jadi bisa jadi muntahnya ibu siapa? Rafa. Kalau di kamar operasi karena tekanan darahnya turun, tapi ini bisa segera kita naikkan, dan setelah bayi lahir tekanan darah akan menjadi normal kembali ya. Maka mual muntahnya akan hilang sendiri. Tapi kalau mual muntahnya setelah operasi itu bukan karena obat anestesinya. Ya. Yeah. Ya. Mama Rafa semoga bisa menjawab pertanyaannya kenapa bisa selalu habis operasi selalu muntah-muntah. Yeah. Ibu Bina tadi yang banyak pertanyaannya, terima kasih. Atau mungkin kondisi sebelumnya, dokter. Ya. Kondisi sebelumnya memang ada gangguan di gastrointestinalnya sehingga itu bisa muntah-muntah, bisa juga. Bisa jadi ya, memang sudah riwayat sebelumnya sudah ada. Sebelumnya misalnya ada GERD atau ada gastritis atau mungkin malah puasanya terlalu lama. Nah puasa yang terlalu lama juga bermasalah sebenarnya, Dok ya. Bisa jadi ya. Oke, Dok. Iya, dokter, terima kasih. Terima kasih Mama Rafa, terima kasih untuk Sobat Muardi sekalian yang sudah bergabung di acara Muardi Live hari ini, di Muardi Way hari ini. Dr. Purwoko, terima kasih kehadirannya, terima kasih ilmunya, terima kasih sharingnya tentang anestesi pada rawat jalan. Untuk Sobat Muardi, kita jangan lupa anestesi rawat jalan bukan suatu hal yang tidak bisa, Dok ya, suatu hal yang memang bisa dikerjakan dengan relatif sangat aman jika syarat dan ketentuannya dipenuhi. Syarat dan ketentuannya dipenuhi, kemudian syarat untuk sebelum tindakan, setelah tindakannya terpenuhi, prosedur anestesi rawat jalan adalah prosedur yang sangat aman, yang sudah teruji setiap hari kita lakukan di Rumah Sakit Dr. Muardi. Dr. Purwoko, terima kasih ilmunya, terima kasih sharingnya. Jangan lupa untuk Sobat Muardi sekalian. Ya. Jangan lupa Sobat Muardi sekalian, kalau masih mau nonton hasil rekaman live streaming hari ini, bisa lihat kembali di semua platform sosial media di Rumah Sakit Dr. Muardi, ada di Facebook, ada di YouTube. Oke, sebagai penutup, jangan lupa saya selalu menyebut, jangan lupa selalu like, follow, subscribe semua sosial akun media kita di RSUD Dr. Muardi, Facebook, Instagram, dan YouTube. Sampai jumpa kembali, saya Dr. Bara. Tetap sehat, jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.